وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin mukarramin, para ulama, para masyayikh yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bertemukan Allah dalam suasana yang menyenangkan. Wonten Jawa, saking berada wonten Jawa Timur ratusan raw wami, masya Allah. Mau sampai ngentasi sepeda motor itu lampu merah harus ping 3. Roda 4 itu sewa aja ya. Kalau pada buka trotoar itu punya motor, bingung ada sama motor pencilaan ada lagi. Sebab bingung begini. Salam serta salam kulli tetap katakan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sampun memberikan suri tauladan kepada kita semuanya melalui ajaran yang mulia, yang sempurna, sekaligus sebagai penutupnya dari ajaran para nabi-nabi sebelumnya. Mungkin beberapa yang saya sangat tiba tapi istiqomah, mungkin sampai akhir hayat pada saat nanti kita diambil oleh Allah SWT dalam kondisi husnul khotimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dan mungkin menerangkan orang yang terakhir pun yang tasih babakan masalah hadis haid tentang haid, ingkang menerangkan bagaimana seseorang yang istihadahnya itu sangat panjang, kemudian diberikan siasat oleh Nabi mengumpulkan 2 sholat, zuhur dan asar mandinya, kemudian setelah itu maghrib dan isya. Tapi benar wonten sing subuh cuma 1 kali karena tidak mungkin subuh dikumpulkan dengan duha. Itu namanya subuh keringan. Jadi kalau subuh cuma 1 subuh saja, tapi kalau zuhur dengan asar, ya maghrib dengan isya. Malam hari ini kita pada menyampaikan bahwasannya ada seorang wanita yang dia ini istihadahnya terus-menerus berubah. Hadis ini dari Aisyah, nanti ada 3 riwayat. Yang 3 riwayat itu ternyata menghasilkan klausul-klausul yang berbeda, tapi bisa menjadi satu rujukan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, saking Aisyah, ya Allah ridho mate Aisyah. Anna Ummah Habibah bintah Jahshin, bahwasanya Ummu Habibah binti Jahshin sakat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan kepada Rasulullah tentang agama apa iku ihwal masalah darah. Darah yang dimaksud ini darah yang keluar terus menerus. Ini beliau mengadukan kepada Rasulullah SAW. Lalu bagaimana ketika Ummu Habibah ini mengadukan kepada kanjeng Nabi? Faqala maka ketika sebut kanjeng Nabi, "Ingkusi qadara maka tahbis." Tungguan sampai hari-hari haidmu itu. Jadi ingkusi qadara maka tahbis fi haidatik atau haidatik. Bisa berapa? Tunggulah sesuai dengan hari-hari haidmu, summa bitasiri, kemudian mandilah. Ingkusnya pada Ramadan tahbisuki haidatik, summa bitasiri, kemudian mandi. Fakana tagtasilu bi kulli shalah, maka setiap kali Ummu Habibah dikibati sampai sholat, dia selalu mandi. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, bagi riwayat Bukhari. Di dalam riwayat Bukhari ada tambahan, disebutkan wa tawaddai li kulli sholatin, dan berwudulah setiap kali engkau akan sholat. Wa Abi Dawud
Wawailihi min wajhihi akhar. Ini hadis yang sama. Ini juga ada diriwayatkan dari Abu Dawud dan juga yang lainnya, dan juga dari perawi-perawi yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, jadi Ummu Habibah ini mengajukan perkawis darahipun ingkang medal terus menerus. Iki menunggu ya, leren-leren, ayo sama bapake. Tapi ini betul perkawis lanjut ini. Nek Ummu Habibah ini iki ana apa iki kurang sholat apa tadi? Ya karena takut dan ragu-ragu itu akhirnya beliau tanya kepada Nabi SAW. Ini harus menjadi satu contoh bagi keluarga panjenengan sedaya. Mestinya kita di dalam hidup itu penuh dengan hati-hati, mirai, penuh dengan hati-hati, terutama dengan bab-bab yang masalah kehidupan yang ada sangkut pautnya dengan ukhrawi. Nah, ini yang saya ulang kemarin ini katanya, kita sedang mawon nih, kampus ketemu nih. Kita itu mau pengen jadi jabatan tertentu harus punya sertifikasi. Misalnya tidak mana, harus sampai golongan ini, golongan itu dan sebagainya. Terus nih, kita baca ilmu nih, tanya sana, sampai direwangi namanya apa, TKDA, apa pun macam-macam, untuk mendapatkan satu hal yang sifatnya dunia. Tapi coba tiang sing betul sumurat babagan masalah ukhrawi, lalu kemudian dia mau bertanya, orang tersok ngeramui pengawasan ini pun alhamdulillah. Tapi nyuruh pada itu cuaca. Paling-paling saya mau tadi itu mau gitu gini, Ustaz begini ya itu biasanya itu saya pun kepepet. Contohnya utang pun kemana tiba ya harus dilelang kali utama itu biasanya lebih begini. Nah ini Ustaz itu mau beri proses di lantai kalau solusinya berbeda masalah ini. Padahal masalah dunia, tapi nggak khawatir. Nah itu asal perbuatan, itu halal perbuatan. Padahal hari-hari ini itu banyak sekali hal-hal yang sifatnya syubhat. Syubhat yang justru kita kadang-kadang tidak tahu ini masalah halal atau haram, ada dalilnya atau tidak. Jarang sekali kita yang bertanya. Dan apa kalau ini sendiri ini wajar memang. Konsewu, memang namanya menungso itu dikaruniai dengan 5 panca indera ini. Dia itu biasanya cenderung dengan hal-hal yang sifatnya itu bisa dinikmati oleh panca indera. Sing pokok sing ditambah ya ku sing dinot, sing diambil ya ku sing dinot dianggap ono, sing terima kayak gitu. Nek enggak ada dianggap seolah-olah itu ya iman tapi imannya belum nanti. Makanya beberapa hadis itu dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Soalnya ini nopo ya, billahi dengan Allah itu sendiri sudah boleh, kita tidak bisa lihat. Yang kedua, wal yaumil akhir itu kadang-kadang banyak orang yang percaya tapi nyata. Ada orang-orang yang meragukan Allah sesuai. Padahal sebenarnya kiamat itu ada 2, ada kiamat subur dan kiamat kubur. Dan dianggap itu kiamat itu kiamat kubur, kok subur itu buatan. Akhirnya lari. Sehingga tidak khawatir dengan hal yang Allah semuanya itu yang menunggu, salah dia menunggu. Aku seperti harus tahu belajar. Lapor nanti mana maka tak akan. Padahal itu sebenarnya bisa jadi apa yang kita lakukan itu masih ada celah-celah sedikit yang belum semua. Bapak Ibu yang Allah Taala, selama kita ini masih mau menjadi muta'alim, masih menjadi orang yang pembelajar, sebagaimana Nabi Muhammad utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sepanjang itu pula kita kemudian masih ada kesalahan, insya Allah dimaafkan. Tapi yang berbahaya itu kalau kita kemudian tidak menjadi muta'alim, tidak menjadi seorang pembelajar, seolah-olah kita ini sudah puas, gak butuh ngaji, gak butuh pengajian, gak butuh nopo-nopo, wes pasrah bongkokan. Maka itu nanti akan dimintai bertanggung jawaban.
Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah SWT. Ini salah satu contoh sahabat yang bertanya-tanya kepada Nabi SAW. Masya Allah. Itu model kayak tadi. Wah, itu model Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa subhana Iya. Jadi saya yang masalah ini ketika cara anu itu akhirnya sungkan dulu. Ya paling-paling kadang saya pernah suatu ketika itu nanya kepada mahasiswa saya. Dulu itu udah harus ada, apa gak penting ini, apa udah bocor kabeh, apa udah gak sholat kabeh. Aku tanya begitu, tidak apa-apa, karena siapa tahu anda ini tidak sedang mundur, tapi dibudur-budur gitu. Yang pertama kita ini serba susah, laki-laki tidak bisa meriksa. Tapi justru ini jika saya ini saking hati-hatinya beliau kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Salah satunya ini. Nah, lalu bagaimana yang akibat dari hadis ini tadi? Wanita yang mengeluarkan darah istihadah, karena istihadah itu dianggap sebagai penyakit, bukan untuk syar'i. Maka, ya dianggap sebagai istihadah, kecuali itu keluarnya di hari-hari haid. Terus dimana ada klausul yang bunyinya kalau hari-hari haidnya itu menurut kebiasaan 7 hari pun mantun, jadi kebiasaannya pun mantun dan pun dianggap pun suci saking haid masuk darah istihadah kita sewonten, maka ya ini kalau disini dikatakan berkasiru, maka mandilah dari haid atas besar tersebut karena kenapa supaya menjamin kesucian. Nah, lalu juga ada wanita yang dikatakan sebagai mustahadah. Apa ini? Tidak metu terus badan ini ibu-ibu suka. Apa tadi? Tapi ini pasti kita disangkakan mereka dengan putri-putri yang mau mendekati apa ini balik. Nah, kalau ada sesuatu yang membatalkan wudhu keluar pada saat mustahadah pun ya wudhu, maka kemudian dia baru bisa sholat. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Validasi itu demi kesempurnaan ibadah. Lalu Ummul Habibah diperintahkan Nabi ketika hendak sholat, ya, hendaknya mandi. Menurut hadis ini. Nah, Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menyampaikan bahwasanya darah istihadah kali darah haid ini memang agak sulit dibedakan. Ada beberapa hal yang membedakan ketika dua darah tersebut itu hampir bersama. Yang pertama, beliau mengambil bagaimana kebiasaan hari-hari. Kebiasaan 7 hari, 7 itu berarti yang katanya itu adalah darah haid. Selain itu dianggap istihadah. Yang kedua, perbedaan masalah warna, yang setengah pekat, setengah kehitaman dan merah. Dan pendapat yang ketiga, mungkin mengambil pelajaran ayamnya jadi kebiasaan harinya ini berdasarkan hukum asal bahwa hukum sing mayoritas itu mengalahkan individu. Jadi namun biasanya itu 7 hari. Itu berarti ya selain itu dianggap istihadah. Kalau lebih dari itu, maka kita tetap sudah selesai, dianggap sudah selesai. Karena menganggap ya hukum yang mayoritas itu biasanya monokronik. Inilah yang menjadikan pembeda antara darah istihadah dan darah haid itu didasarkan atas 2 hal. Yang pertama karena sunnah, yang kedua karena kebiasaan. Nah ini apa nih? Lenturnya fikih. Memang fikih itu lentur, beda dengan akidah. Kalau akidah itu ya sudah paten, tidak bisa ditawar-tawar. Tapi di fikih itu ada beberapa hal, karena itu menurut para ulama yang beliau juga ahli hadis yang mentakhrij bagaimana hadis itu menurut simpulan sebagainya.
Nah, inilah yang dinyatakan oleh Imam Ahmad bahwa hukum haid itu berkisar pada 3 hadis. Nah, oleh bersabda ada 3 hadis. Yang pertama itu menurut kebiasaan khusus yang disampaikan oleh Ummu Habibah binti Jahsy radhiyallahu. Lalu yang kedua ini perbedaan. Seperti yang di hadisnya Fatimah binti Abu Hubairah yang kemarin saya sampaikan. Dan yang ketiga adalah kebiasaan mayoritas wanita menurut hadisnya Hamnah binti Jahsy. Jadi insyaallah tidak ada masalah. Lanjut kepada hadis berikutnya. Ini masih tentang cairan warna merah dan hitam-hitaman dari Ummu Atiyah. Di sini ada beberapa hal yang sangat penting juga. Wa Ummu Atiyah dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, "Kunna la na'uddul qudrah." Kami tidak menganggap sedikit pun cairan. Kunna la na'uddul qudrata was-sufrata. Kami tidak menanggap sedikit pun cairan yang warna merah kehitam-hitaman dan warna merah yang kekuning-kuningan. Soalnya tuhni syai'an setelah bersuci. Ini mengenai masalah warna. Datas wonten cairan yang keluar dari manusia faraj itu setelah bersuci dari haid itu tidak dianggap haid. Meskipun warnanya merah kehitam-hitaman. Warnanya sama, tetapi karena sudah melebihi dari waktu itu tidak dianggap sebagai haid. Apakah itu hitam-hitam atau kuning-kuningan? Nah, kalau turunnya air ini warnanya merah, itu pada masa kebiasaannya pun istilahnya pun adaptif. Ini dianggap haid. Maka darah yang selain itu ya, pada masanya itu juga dicampur dengan ini. Hadis ini sepertinya memang derajatnya itu marfu' sampai kepada Nabi SAW, karena Ummu Atiyah ini menceritakan kondisi wanita sahabat pada zaman Nabi masih subur dan kemudian memberikan pengakuan terhadap perbuatan para sahabat. Inilah hadis yang menyimpulkan bahwa berubahnya warna darah itu tidak memberikan keraguan tentang haid selama haid itu berlangsung sesuai dengan hari-hari kebiasaan. Dari data kitab Al-Bumi dikatakan bahwa wanita yang melihat darah itu apakah itu merah kehitam-hitaman atau kuning-kuningan pada hari-hari biasanya dia haid, ini jangan haid. Tapi buatan melihat pada hari-hari biasa dia haid terus dia sudah keluar dari masa kebiasaan itu, maka ini dianggap ya, bukan termasuk dari haid. Ini itu dari Imam Ahmad ingkang sampun ditetapkan juga dengan Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Lanjut mawon, selanjutnya ini mengisahkan Anas radhiyallahu anhu bahwa menyampaikan annal Yahuda, bahwasanya kaum Yahudi itu kan tidak habatil mar'ah, jika seorang wanita di antara mereka tidak habatil mar'atu fihim, kalau mereka ini wanita ini sedang mengalami masa haid, kemudian lam yu'aqibuha, maka mereka tidak makan bersamanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, isna'u, maka lakukanlah kulla syai'in, segala sesuatu pada wanita haid, illan nadah, kecuali mohon maaf ma'asyarah bil ma'ruf, berhubungan suami istri. Rawah Muslim. Terus ini wonten larangan. Beliau memisahkan kalau orang Yahudi itu memiliki dibawa pembuatan ini. Biasanya ini wonten kisah cerita tentang pulau.
kalau saya ini lagi tidak haid, itu bukan banget pasien. Sini saya bukan, visualnya, masa bukti yang sana sebenarnya. Tapi ketika kemudian fisik saya itu datang, ngatur saking pulau, sebagainya. Jadi kita dikisahkan di Anas ini, Anas radhiyallahu anhu mengatakan orang-orang Yahudi tidak mau makan bersama istrinya yang sedang datang. Ini ternyata kebiasaan yang juga dilakukan oleh orang Yahudi. Maka bagi kita sebagai seorang Muslim, laki-laki yang mukmin ini jangan sampai begitu. Justru di saat pasangan kita ini sedang haid, itu sedang butuh perhatian karena sedang tidak stabil emosinya. Nek jenengan gawe titik sing biasanya cuma mentanya sidik iku iso piringi maju. Atau saya tetap diperhatikan, harus disayang, tetap disayang. Tidak jalan-jalan. Kecuali satu, jangan muasyaratil ma'ruf. Dan kita bisa kita berkuat bisa dekat semantannya kita betul-betul bisa semantannya. Ya pokoknya dijamin jangan sampai melakukan kontak. Kenapa? Ya karena semua ulama dan semua ahli kesehatan mengatakan bahwa darah haid itu adalah darah kotor yang bisa menimbulkan penyakit. Maka segala sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti tidak baik untuk Anda. Karena itu mau kita tak saran-saran ojo gawe koro. Ada selanjutnya. Ini, nah ini loh, saya mau ganti-ganti kelewo. Yang Yahudi ini pun betul-betul ngajak makan kali bojoni. Padahal kan Nabi ini pun wes lakukan apa baik, pokoknya ojo siji. Terus dipertegas kali ini sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah berkata bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh saya. Apa itu? Fa'taziru, memakai kain. Kemudian fajibashiruni, maka beliau berjumpa denganku wa ana haidun, sedang aku dalam keadaan haid. Muttafaqun alaih. Dan iki pun wonten kuncine. Nek pancen kepeksa wis ditutup. Ditutup tambah kain mawon ya. Betul sadar ditutup kali napa niki tembok. Tutup kali kain mawon yang kira-kira menjamin kita tidak sampai terjatuh kepada yang diharamkan Allah Subhanahu. Ini pun paling resep kali Nabi Subhanallah. Jadi Islam itu memang solutif, ngelarang tapi mesti wonten solusinya. Ya ini macam saya mata nanya itu ya, ini matanya kemudian. Nek pun mata lawas itu kok. Tapi ya mestinya kita tetap harus bergelora ya dengan pasangan kita. Nek wonten penelitian itu kalau sudah tidak bergelora dengan pasangan itu pada dicurigai dua hal. Ada dua kemungkinan. Yang pertama itu menyangkut masalah tidak bisa nyala. Atau yang kedua itu katanya itu jangan-jangan sudah punya dia itu nama sorotan kepada wanita yang lain. Alhamdulillah. Ini pun ngantos ya. Terus saya berorang itu sudah berjanji. Nah, apa hadis yang bisa kita ambil dari ini tadi itu? Batas badan, keringat, pakaian yang sehat itu tetap suci, bukan najis. Makanya kita dibolehkan berinteraksi, tidak masalah. Menyentuh boleh, menjalankan aktivitas bersama, sangat saya ini, sangat saya. Yang mulai dari membuahkan makanan, membantu cuci, ngepel, nyapu. Nah, jadi boleh diperlakukan apa saja kecuali zina. Nah, bagi istimtah ya, bersenang-senang dengan wanita haid itu di bagian atas pusar dan di bawah lutut kalau benar ini dibolehkan karena para ahli fikih mengatakan. Nah, ada perselisihan di antara para ulama tentang istimtah ini. Di dalam
istinta di bawah pusat, di atas tutup itu ada perbedaan. Kalau Al-Quran menyampaikan di dalam Al-Baqarah ayat 222 itu Allah menyampaikan, memerintahkan kita menjauhi wanita yang haid. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita yang sedang haid itu. Dan ini pada saat turunnya ayat 222 dari Al-Baqarah ini Kanjeng Nabi bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nakah." Maka lakukan segala sesuatu pada wanita haid selain berzina. Jadi kalau seandainya orang tidak memakai hadis ini, kemudian hanya berdasar pada ayat tadi, jauhilah istrimu sedang haid, itu tinggal rumah pisang. Inilah fungsinya, makanya kayak kalau panjenengan sendiri ini menafsirkan ayat ini tidak hanya sekedar ya, dengan ayat itu sendirian, tetapi harus dinukil ya dari berbagai sumber bagaimana keterangan, apakah ada ayat lain yang menafsirkan ayat bin ayat atau ayat bin sunnah atau ayat bin qaul sahabat kan. Jadi atas kalau ayat tadi itu kita jadikan sebagai sandaran, mari ngono terus begitu istrinya aku suami masih dia wis tak umur. Berapa mas? Soalnya diperintahkan aja istri yang sedang makan jauh indah. Dan terus nanti buku saja kemudian dibelakkan dibelakkan dijawab dibelakkan nanti barang sama orang orang setelah melakukan bulan bahaya di barang ini. Inilah bahwasanya Bapak Ibu sekalian, mengenai wanita haid itu memang ada perbandingan. Kalau di dalam kitab Bulughul Maram itu diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini perbandingan antara tiga agama tentang masalah wanita haid. Ini karena maksudnya yang Yahudi. Yang Yahudi itu memandang wanita yang sedang haid itu dianggap sebagai orang yang najis. Alasannya ini, wah, kamu tak najis, maka insya Allah berarti ya ikut najis. Maka akhirnya mengasingkan. Sebabnya dianggap kalau ibadahnya, pakaiannya, tempat tidurnya bahkan itu dianggap najis. Nah, Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Anas Rasulullah disebutkan kaum Yahudi yang lain itu ya tidak makan bersama, tidak berkumpul dalam rumah, ini ya, budayanya orang Yahudi. Lajeng pun yang masalah ini tiga agama ini kan tiga samawi, Yahudi, Nasrani dan Islam. Penelitian Nasrani itu membolehkan jima, membolehkan menggauli wanita haid di nonsel di fahadsnya di bagian kemaluannya. Terus ini bertolak belakang. Nanti yang Yahudi itu ngedoi, nanti yang Nasrani itu seorang mau, insyaallah ya. Inilah yang dimaksud oleh Allah SWT ini, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Jadi memperlakukan kepada wanitanya orang Nasrani masyohet di tiga terbaik itu Masya Allah ini. Dan ini menurut saya penjelasan masalah menggauli wanita haid itu sudah banyak sekali bagaimana kemudaratannya, dan nanti juga akan ada dijabarkan di hadis. Nah, Islam itu wasatah di tengah-tengah, tidak menjauhi 100% sampai sak ngomongnya didoi, tapi juga tidak menggauli. Jadi tetap dikumpuli secara proporsional dalam hal kontak fisik, kontak rohani, tetapi tidak menggauli. Jadi Masya Allah ya, Islam itu memang adil di dalam masalah urusan-urusan itu. Sebab apa? Islam itu memandang ada hal-hal yang sekecil apapun, mana yang ada manfaatnya diambil, mana yang ada mudaratnya dibuang. Dan sampai-sampai buatan manfaat itu pun diambil manfaatnya yang terbesar. Tapi kalau sama-sama mudarat, dicari mudarat yang terkecil. Itu kok tidak begini. Memang hidup zaman sekarang ini agak susah. Kadang ya termasuk masalah pilihan. Termasuk masalah pilihan itu buatan-buatan sing ideal.
Kesan ideal itu pengen nikah terus kadang Nabi ya habis Quran gitu, ngerti syariat gitu, ngerti keadilan. Tapi sekarang ya susah kan. Lalu bagaimana apakah kita meninggalkan 100%? Ya tidak bisa juga. Karena ketika kita meninggalkan 100%, khawatirnya justru terjatuh menyerahkan amanat kepada orang yang tidak berhak. Maka jangan salah kalau kemudian kemunduran dan merajani. Maka kita cari upaya-upaya siapa yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal beliau menghormati, membersamai para alim ulama. Karena kita jelas bahwa rujukan kita tidak ada yang lain kecuali ulama, karena kalau ulama warasatul anbiya. Ini pun atas sebab. Nah, Islam mengandung unsur yang moderat. Ini agama yang syarat, yang memberikan solusi. Meskipun yang najis itu hanya pada segi faradnya saja, dan bahkan yang tidak bersangkut dengan zat yang najis itu maka tetap berhukum suci. Bahkan dalam Sunan Abu Daud, Hakim bin Hizam bertanya pada Rasulullah SAW, baiklah apa halal bagi saya untuk istri yang haid? Beliau bersabda, laka ma fawqal izari, bagimu adalah di atas kain penutup. Ini mungkin diparingi sabun, diparingi namponi. Ini mulai pesan aja paringi, aja sampai diparingi kumbali kamu. Oke Roman, bahaya ini. Betul suci kan betul sahih. Dalam As-Sahihain dilansir ada sebuah hadis Aisyah yang mengatakan suatu ketika Kanjeng Nabi itu tadi dikatakan menyuruhnya Aisyah itu memakai kaidah ini. Lalu kemudian ya menutupkannya. Kemudian Nabi menempelkan kulit beliau dengan kulitnya Aisyah, tapi kulit yang lain. Ini jadi bisa diambil kesimpulan. Meskipun Islam itu membolehkan asal dan tidak mudarat mengandung penyakit, dan ini kita berbeda dengan dua agama yang lain yang menikah Yahudi dan Nasrani. Monggo kita sarang-sarang kita ikuti ajaran Nabi. Lanjut, niki wonten hadis yang selanjutnya. Meskipun hadis ini nanti ada ikhtilaf di kalangan para ulama ini. Hadis tentang niki mungkin ini juga dari Sumarat atau pripun. Orang yang berhubungan dengan istrinya pada saat dia sedang haid. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Abbas radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fil ladzi ya'ti imra'atahu, ada seorang suami yang dia mendatangi kepada imra'atahu, kepada istri, wa hiya haidun, dia sedang dalam kondisi haid. Orang maka bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tasaddaqu bitinarin, maka hendaklah dia bersedekah bitinarin sebanyak 1 dinar, al-binis bitinarin, atau setengah dinar. Ini rawahul khamsah, dipun riwayataken dening 5 imam hadis. Kemudian wasahahul Hakim, dinilai sahih oleh Al-Hakim wa Ibnu Qattan dan Ibnu Qattan. Murajjah bainahuma wa qafahu. Selain kedua ulama hadis ini menguatkan bahwa hadis ini adalah hadis yang mauquf. Hadis ini kalau Allah sampaikan berbeda pendapat di kalangan para ulama. Syekh Nasiruddin Al-Albani yang kita kenal sebagai ulama besar yang banyak mentakhrij hadis itu mengatakan begini. Imam Ahmad menguatkan, dan Imam Ahmad itu menguatkannya dengan perkataan ini. Muhammad teman hadis ini. Betapa bagusnya
hadis ini. Kemudian ditanyakan, tuh, wahai Imam Ahmad, apa kamu menggunakan? Lalu beliau mengatakan, ya. Hadis ini diriwayatkan dari kitab Sunan, kitab Sunan At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Hakim. Saya tidak bisa katakan. Tapi juga di sisi yang lain hadis ini dianggap dhaif karena sudah ada Allah dari hadis ini tadi dianggap ada dua macam. Ada yang menganggap para ulama ini sahih, termasuk salah satunya adalah Syekh Nasiruddin Al-Albani, karena berdasarkan perkataan Imam Ahmad bahwa. Tapi yang satunya ada yang menganggap bahwa hadis ini dhaif. Ini dikatakan Ibnu As-Sakan, Ibnu Shalah. Ini menganggapnya bahwa termasuk terlebih kalau mengatakan dhaif berdasarkan ijma ulama. Apalagi ada di dalam syarah Imam Muslim dan Ahmad. Maka dakwah ijma ini ditolak. Ini Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia mengatakan banyak terjadi kesimpang siuran masalah hadis. Maka nanti di sini ada banyak sekali perbedaan-perbedaan, mulai dari jumlahnya, dinarnya, kemudian bagaimana berhubungannya berada tidak. Karena memang ada beberapa sematan dan sanad ingkang benten ya. Dikatakan Imam Ahmad dan pendapat Imam At-Tirmidzi ada perbedaan dari masa ke masa yang mengatakan bahwa problem masalah berhubungan dengan istri pada saat haid itu ada atau tidak pembayaran fidyah. Ini akhirnya mereka banyak, ada beberapa yang menggunakan hadis ini. Bapak sekalian, dinar itu berarti uang emas nih. Dinar ini kan memang miliknya kaum muslimin. Ada beberapa intibat dari hadis ini. Yang pertama, diharamkannya berhubungan dengan istri yang sedang haid. Itu sudah jelas. Kalau Allah katakan di dalam Al-Baqarah ayat 225. Nah, kemudian seorang suami yang berhubungan dengan istrinya sedang haid, maka suami dikenakan sanksi membayar kafarat sebagai sedekah 1 atau setengah dinar. Ini sebenarnya yang diharapkan ini terkait masuknya laki-laki kepada perempuan. Tapi kalau terjadi kontak biasa, maka tidak. Nah, Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan wajib hukumnya membayar kafarat kalau berhubungan dengan istri yang sedang haid. Maka ini sesuai dengan metode kias sebenarnya. Beliau mengambil analogi meskipun benar-benar nas yang menyebutkan. Ya, ini karena perbuatan maksiat yang keharamannya itu melalui nas hukum seperti hubungan intim saat puasa, ihram, kemudian ihram pada saat haid. Ini juga termasuk akan mendapatkan kafarat. Ini benten kalau maksiat yang memang substansinya tetap haram. Atas ini zina, ya, itu termasuk kezaliman yang sudah jelas-jelas mutlak. Kalau ini jadi kan tidak mutlak. Nah, bahaya berhubungan intim dengan istri yang sedang haid. Ini ada penyampaian dari Dr. Muhammad bin Ali Al-Bar. Ini ada beberapa. Yang pertama, bahayanya itu akan mendapatkan infeksi, ya, menjalar kepada 2 lubang rahim yang bisa menutup. Yang ini bisa menyebabkan kemandulan ataupun juga monsewu hamil di luar rahim. Namanya apa? Hamil anggur biasanya kalau tidak salah. Ini berbahaya sekali. Kemudian juga bisa infeksi menjalar ke lubang saluran
kencing, saluran kemih, dan juga ginjal, sehingga bisa menyebabkan sakit di bagian tersebut. Lalu terjadi penyakit pusing, migrain, itu dari kedua belah pihak. Lalu bagaimana kalau seorang istri? Ya, istri akan merasakan kondisi yang tidak nyaman, ya, kayak gelisah ya, ini karena memang kondisinya sudah tidak fitrah. Makanya sampai Allah SWT menyampaikan jangan kamu dekati sebelum suci. Ya, karena banyak penyakitnya. Nah, itulah kekaitan para ulama mengenai hukum membayar kafarat. Membayar kafarat ini perbedaan, ada perbedaan ya kekaitan para ulama. Imam Ahmad berpendapat wajibnya membayar kafarat kalau ada orang laki-laki maupun perempuan yang sedang berhubungan ini. Ya. Kalau hubungan ini secara sukarela, itu dikatakan Imam Ahmad itu wajib membayar kafarat, tapi jumlahnya 1 atau setengah dinar kalau yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Sementara 3 imam yang lain, 3 imam yang lain itu siapa? Ya, selain Imam Ahmad, ya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ya, kemudian juga Imam Malik. Dia berpendapat bahwa suami istri nggak kena kafarat. Kenapa ya? Beliau berdasarkan dari At-Tirmidzi yang mengatakan ini kan pendapat para ulama di beberapa daerah saja, tidak semuanya. Ini berdasarkan itu akhirnya 3 imam itu kalau wajib kafarat itu hanya kias di daerah-daerah tertentu yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Kalau Ibnu Katsir pun hendaklah mereka mengucapkan istighfar, itu sudah cukup. Ya, karena hukum asal sesuatu itu bebas dari tanggungan. Tidak ada segala sesuatu itu sebenarnya kan bebas, tidak ada yang mengikat sampai datangnya sebuah dalil yang membuktikan. Ini tersebut makanya dia bisa mengatakan ya cukup istighfar. Kalau Ibnu Abdul Bar mengatakan begini, pendapat orang yang tidak mewajibkan kafarat itu apa? Ya karena ada kerancuan di dalam hadis ini. Ini menganggap tidak sahih. Kalau tidak sahih kok apa dikeluar kafarat? Artinya kan berarti karena hadis itu tidak sahih, maka dia akan berarti tidak bisa menjadi dasar hukum karena hadis itu tidak sahih. Sementara yang tidak mewajibkan kafarat itu, ya mereka memandang bahwa hadis ini keabsahannya jelas, layak dan hukumnya itu kemudian mengikat secara syariat. Ini kemudian akhirnya dikuatkan oleh Imam Ahmad mengamalkan hadis ini dilakukan oleh sekelompok ulama salaf. Dan Syekh Nasiruddin Albani itu mengatakan sahih kata itu dinilai ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama yang saat ini. Bapak Ibu sekalian, ini pendapat yang berbeda di kalangan para ulama mengenai kewajiban membayar 1 atau setengah dinar. Tadi itu wajib kafarat atau tidak. Nah ini berbeda lagi mengenai membayar kafaratnya. Pinten 1 atau setengah dinar. Yang pertama mengatakan harus 1 dinar. Kalau pada permulaan haid, daripada permulaan haid itu harus 1 dinar. Soalnya alasannya apa? Biasanya kali itu harus gak kuat, berarti teman 1 dinar. Tapi untuk masa-masa akhir haid, itu berarti setengah dinar ini dikatakan. Ini yang diperkuat dengan kenyataan bahwa kelihatan darah di awal-awal itu sangat deras dan resikonya sangat tinggi ketimbang di akhir masa-masa ini. Yang boleh dibentuk semurah terus kemudian bentuk semurah ini. Tapi memang saya juga punya anak-anak perempuan, istri dan juga beberapa orang yang pernah bertanya juga mengatakan kalau yang pendapat lain memilih di antara 1 dinar atau setengah dinar itu ya seperti orang yang
musafir saja, hanya sekedar mengkosor sholat, ya, atau yang satunya condong kepada pendapat yang lainnya tidak juga tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mugi-mugi yang sedikit bermanfaat bagi keluarga sedaya. Mungkin kita jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya. Selesai. Aku boleh ada di dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan beberapa doa subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.